Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 15 Maret 2023. Seperti biasa, bacaan-bacaan yang kita pakai untuk bahan permenungan diambil dari bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dan teruskan ayat 5 sampai 9 berbicara soal ajakan agar orang-orang Israel mendengarkan ketetapan, peraturan, dan juga perintah Tuhan dan melakukannya dengan tepat. Umat diajak untuk mematuhi perintah Allah yang sudah disampaikan kepada nenek moyang mereka. Lakukanlah dengan setia. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 17 sampai 19, ajakan Yesus kepada murid-muridnya agar mengikuti hukum yang sudah disempurnakan oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Maka kita diajak untuk benar-benar melakukan apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk keteraturan hidup bersama sekaligus untuk mengatur hidup kita, hubungan kita dengan Allah, diperlukan hukum dan aturan. Oleh karena itu, untuk kepentingan aturan hidup dan juga hubungan Allah dengan Israel, maka dibuatlah aturan-aturan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itu menjadi pegangan pokok orang-orang Israel perjanjian lama. Oleh karena itu, Yesus menegaskan Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Menyempurnakan berarti hukum perjanjian lama dianggap belum memenuhi tuntutan dari hukum Allah sendiri. Hukum itu harus disempurnakan agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Nama kesempurnaan hukum adalah hukum cinta kasih. Banyak contoh yang bisa kita lihat dari hukum cinta kasih itu. Misalnya, kita masih ingat perintah cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu.
oleh Yesus diperbaharui. Cintailah juga musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka. Dan ini menjadi kekasan, keutamaan hukum Kristiani, mencintai orang-orang yang tidak sepaham. Atau perintah lain, mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti kita tetap ada potensi balas dendam. Oleh Yesus diubah. Bila ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu berarti kita diajak penuh dengan pengampunan. Kita tidak lagi melaksanakan balas dendam, tetapi cinta kasih. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini, saya mengajak kita semua untuk hidup bukan lagi di dalam era perjanjian lama, tetapi era perjanjian baru, di mana hukum Taurat dan kitab para nabi isinya sudah diperbaharui dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kasih itu pun tolok ukur dan modelnya adalah kasih Yesus yang mencintai tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, total dan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kasih kita ini benar-benar kasih universal kepada semua orang tanpa kecuali. Siapapun yang membutuhkan kasihku, aku kasihi. Tidak lagi memandang siapa dia, tetapi semua orang yang sungguh memerlukan bantuanku, dia harus aku kasihi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kita diajak agar tidak puas bila sudah memenuhi hukum-hukum perjanjian lama. Misalnya, kita hanya puas bila sudah memenuhi 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu belum cukup. Masih perlu disempurnakan, ditambah dengan hukum utama, yakni kasih. Sehingga tolok ukur kita bukan lagi apakah sudah sesuai dengan hukum ini atau itu, tetapi apakah tindakanku sudah memuat kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Maka mari melakukan seluruh hukum yang ada dalam hukum Taurat dan kitab Nabi dengan disempurnakan, didasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh memberikan hukum yang indah, hukum kasih, kasih kepadamu, kasih kepada sesama, melebihi segala apapun juga. Semoga kami mampu berpegang pada hukum utama itu dengan menomorsatukan kasih kepadamu dan kepada sesama. Buatlah seluruh hidup dan karya-karya kami berdasarkan kasih itu. Bantulah umatmu agar saling mengasihi, saling membantu,
sehingga kami akan merasakan kasih-Mu yang sesungguhnya. Berkatilah umat-Mu dengan kasih, agar mereka pun mengalami cinta kasih-Mu, karena yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami kasih karunia-Mu lewat sesamanya. Maka ya Bapa, jagai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar pola memiliki pola hidup sehat. Poster kedua, makanan bergizi, lakukan protokol kesehatan dengan benar dan baik. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, dan benar-benar menjaga kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Puji Tuhan, gedung serbaguna kita sudah hampir selesai. Diperkirakan pada akhir Maret gedung kita sudah selesai, tinggal menunggu instalasi listrik. Namun masih diperlukan biaya-biaya untuk isian gedung, untuk instalasi listrik, untuk ini dan itu. Maka tetap dana pembangunan atau proyek pembangunan masih diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, tetap diharapkan bantuan untuk menyelesaikan gedung serbaguna kita. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi atas semua yang diperlukan oleh gereja, dengan dana, dengan tenaga maupun dengan doa. Dengan demikian, rangkaian acara kita, pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kontribusi untuk gereja kita. Saya ingatkan tetap ikuti serasian APP dan juga terus mengusahakan acara olah rohani maupun olah jasmani dalam masa Prapaskah. Dan jangan lupa memasukkan uang APP ke dalam kotak untuk membantu mereka yang membutuhkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.